pentingnya itu al-ukhuwah al-islamiyah, persatuan antara umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya sesama kaum mukminin, sesama muslimin adalah ikhwatun. Ada yang menarik di sini, kata akh atau saudara dalam bahasa Arab ketika bentuknya menjadi jamak, akh itu kan satu. Ketika saudaranya ada banyak, itu bisa ikhwatun, bisa ikhwanun. Bisa ikhwatun, bisa ikhwanun. Lalu apa bedanya? Bedanya ikhwatun itu adalah ketika persaudaraannya itu ada kaitan darah antara satu dengan yang lain. Tapi kalau tidak ada kaitan darah disebutnya ikhwanun. Saya dengan adik-adik saya, ini disebutnya ikhwah, ikhwatun. Persaudaraan yang masih ada kaitan darah, begitu. Tapi kalau nggak ada kaitan darah disebutnya ikhwanun. Namun ternyata Allah di sini menggunakan kalimat ikhwatun. Sesungguhnya sesama kaum mukminin adalah ikhwah, bersaudara. Dan saking dekatnya hubungan saudara itu sampai Allah menyebutnya bukan ikhwanun tapi ikhwatun. Fa aslihu baina akhawaykum. Tugas kalian adalah ketika kalian mendapati ada dua saudara kita sesama kaum muslimin yang berselisih paham, adalah mendamaikan antara keduanya. Tugas kita semuanya. Dan bertakwalah kepada Allah agar hendaknya kalian mendapatkan rahmat. Jadi ternyata salah satu kunci mendapatkan rahmat dari Allah adalah dengan menjaga persaudaraan. Kalau kita nggak mampu lagi menjaga persaudaraan, maka salah satu pintu rahmat Allah tertutup buat kita. Allah juga menyebutkan, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, wa la tanaza'u, jangan kalian ribut, jangan kalian berantem terus. Nanti apa? Fatafshalu, kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan apa di sini? Tadhhaba rihukum itu mungkin diartikan kalau kalian ribut, kalian akan gagal dan wibawa kalian sebagai umat Islam akan hilang, akan pergi dari kalian. Dan itu sudah terjadi sekarang, Bapak Ibu sekalian. Kita udah gak ada wibawanya lagi. Contoh yang real, 22 negara Arab. Ada negara Arab itu negara yang menggunakan bahasa Arab, jumlahnya 22. Dan antara satu dengan yang lain ini semuanya perbatasannya itu melewati darat. Jadi mau dari negara Arab sini mau ke negara Arab sini bisa naik mobil, nggak harus naik pesawat atau nggak harus lewat kapal. Itu mobil bisa pergi ke semuanya. Namun ternyata 22 negara Arab ini nggak ada wibawanya lagi. Buktinya apa? Palestina dijajah, nggak ada satupun dari mereka yang datang untuk membela. 22 negara melawan sekelompok manusia yang sudah Allah tetapkan, wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah tetapkan bahwa mereka pasti akan terus berbuat kerusakan di muka bumi. Juga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Hai umat Islam, kalian akan dapatkan bahwa orang yang paling besar permusuhannya kepada kalian adalah al-yahud wal ladzina asyraku. Zionis Israel. Namun sekarang banyak dari kita yang seperti menyalahkan Allah. Allah salah. Bukan Yahudi musuh kita. Musuh kita tuh orang yang beda mazhab dengan kita. Orang yang cara sudut pandang pemahaman agamanya beda. Seakan-akan itu. Karena
sekarang umat Islam ribut sama mereka. Orang Zionis nonton televisi, lihat di berita muslimin madhab ini nyerang muslimin madhab itu, yang mati sekian. Dia tenang aja udah, selama ini masih perang sama ini, kita bakal tenang, bakal aman. Ini kan musibah. Kenapa? Karena kita nggak jaga yang namanya persaudaraan. Tapi beda pemahaman, gimana dong? Itu satu hal yang lumrah, sunnatullah. Walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa aja menjadikan kalian satu. Tapi memang jadi sunnatullah bahwa terjadi terus perbedaan. Dan itu bahkan sudah terjadi dari zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.